Gunung Lewotobi laki-laki erupsi dengan tinggi abu mencapai 1000 meter dari puncak gunung. Kolom abu teramati condong ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dengan durasi 2 menit 55 detik. Hujan abu erupsi Gunung Lewotobi laki-laki masuk ke permukiman warga. Warga pun diminta waspada karena saat ini status Gunung Lewotobi status level 3 atau siaga. Hujan abu, hujan pasir mungkin sekitar 9 gitu. Hujan pasir dengan gemuruh, mungkin beberapa kali gemuruh. Mungkin sekitar 5 menit begitu waktu, jeda waktunya mungkin sekitar 5 menit. Mungkin abu vulkanik sini, mungkin dampaknya sini banyak anak-anak yang mencret. Orang tua ada yang sesak napas karena memang debu pasir, abu vulkanik. Bersa hujan deras yang melanda Jakarta membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Hal serupa juga terjadi di jalan provinsi penghubung Cirebon Indramayu, Jawa Barat yang terendam banjir hingga mengganggu aktivitas warga. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu sore membuat sejumlah daerah terendam banjir, salah satunya di Kembangan, Jakarta Barat. Bahkan pada Minggu siang, ketinggian air mencapai 120 cm akibat luapan Kali Angke. 3 RT yang terdiri dari ratusan jiwa pun terdampak. Terkait hal ini, kini warga membutuhkan bantuan logistik seperti pakaian, selimut hingga makanan lantaran banjir tidak kunjung surut. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur sejak Sabtu dini hari membuat jalan provinsi penghubung Cirebon Indramayu, Jawa Barat terendam banjir pada Minggu siang. Jalan sepanjang lebih dari 1 km ini terendam banjir dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Diketahui banjir kian tinggi setelah tanggul Sungai Songket jebol. Dari jam 1 naik air itu. 1 siang? Jam 1 malam. Oh, tadi? Iya, kalau banjir dari jam 4, cuma lebih naik lagi air nyampe jam 1 tuh. Berarti dari kemarin sore? Iya, dari kemarin sore udah banjir. Jadi emang langganan banjir itu gimana, Pak? Enggak, ini akibat tanggul jebol, jadi air meluap gitu. Akibat peristiwa ini, aktivitas warga di 2 kabupaten terganggu. Tidak sedikit dari warga yang nekat menerobos genangan banjir dengan motor hingga mengalami mati mesin. Selain merendam jalan, air juga merendam sejumlah tempat usaha hingga rumah-rumah warga. Meski demikian, warga tetap memilih bertahan di rumahnya dan berharap air segera surut. Hingga kini tercatat ada 3 desa terdampak banjir, yakni Desa Jagapura, Jagapura Wetan, dan Jagapura Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lokasi hajatan pernikahan sejoli di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Meski demikian, mempelai pria dan wanita tetap nampak romantis di atas pelaminan. Beginilah suasana pernikahan Sanjaya dan Dewi di Desa Jagapura, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Minggu siang. Meski lokasi pernikahannya terendam banjir, namun rangkaian acara pesta pernikahan sejoli ini tetap berlangsung dengan hikmat. Mulai dari akad nikah hingga acara hiburan. Pengantin pria mengaku tak mungkin mengundur acara pernikahan lantaran seluruh rangkaian sudah disiapkan. Ya, awal-awal cukup sedih sih. Cuman karena tanggal udah ditentuin, semua udah di booking juga, jadi mau nggak mau kita harus diadain hari ini juga. Walaupun gimana pun kondisinya kita harus adain hari ini. Tamu-tamu alhamdulillah semua datang dan bikin saya jadi lebih semangat karena mereka juga semangat, terharu gitu ya. Iya, mau nganter, mau nyuksesin. Diketahui 4 desa di wilayah Jagapura, Kecamatan Gegesik menjadi titik terparah banjir. Selain karena intensitas hujan yang tinggi, banjir diperparah dengan adanya tanggul Sungai Songket yang jebol. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, lalu lintas di ruas tol lancar usai terjadinya longsor di tebing exit tol Bintaro Veteran Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Seluruh sisa tanah longsor telah diangkut, sementara TKP longsor ditutup terpal dan karung untuk menghindari longsor susulan.
Jalan Mulia Bakti yang merupakan daerah pemukiman warga sudah dibersihkan petugas Dishub dari sisa tanah longsor. Meski begitu, petugas Dishub bersiaga memantau lokasi. Sejumlah alat berat juga masih terparkir tak jauh dari titik longsoran tebing. Tebing longsoran telah ditutup terpal, aspal, dan karung pasir untuk menghindari longsor susulan yang disebabkan oleh air rembesan hujan. Sementara situasi ruas eksit tol Bintaro Veteran Jakarta Selatan lancar dan bisa dilalui pengemudi. Namun rambu-rambu peringatan tetap ditempatkan agar kendaraan menjaga jarak aman dengan tepian longsor. Selanjutnya pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,6 mengguncang Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Minggu sore sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Gempa bumi bermagnitudo 4,6 yang melanda wilayah Kabupaten Batang membuat warga panik dan mengakibatkan sejumlah bangunan rusak. Salah satunya Masjid Agung Darul Mutakin di alun-alun Batang, Jawa Tengah. Dua menara masjid mengalami retak pada dinding dan tembok keramik copot hingga jatuh berkeping-keping. Hingga kini belum ada data pasti mengenai jumlah bangunan rusak, korban jiwa maupun luka. BMKG menyebut gempa ini merupakan gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif. Pusat gempa berada di darat 5 km timur laut Batang dengan kedalaman 6 km. Diketahui selain di Batang, guncangan gempa juga dirasakan warga di Pekalongan, Kendal, dan sekitarnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat menangkap Batara Ageng, mantan manajer artis Fujianti Utami Putri karena diduga melakukan tindak pidana penggelapan dana senilai 1,3 miliar rupiah. Mantan manajer Fuji tersebut pun ditetapkan sebagai tersangka. Usai menjalani pemeriksaan, Batara Ageng, mantan manajer artis Fujianti Utami Putri, ditetapkan sebagai tersangka. Batara Ageng ditahan kepolisian Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat pada Jumat malam. Tersangka diamankan petugas lantaran telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dana milik Fuji senilai 1,3 miliar rupiah. Batara dikenakan pasal 372 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari saudari Fuji dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah, ini dengan total besaran yang dia gelapkan lebih kurang 1,3 M. Ditangkap di mana? Yang bersangkutan tidak kita lakukan penangkapan, tetapi yang bersangkutan kita lakukan pemanggilan terhadap tersangka pada hari Jumat dan statusnya pada saat setelah kita lakukan pemeriksaan, esoknya langsung kita lakukan penahanan. Sebelumnya Fuji melaporkan Batara Ageng terkait kasus dugaan penggelapan dana pada September 2023 lalu. Kejadian ini berawal dari sejumlah brand melakukan protes kepada Fuji lantaran sering menyepelekan pekerjaan dan melanggar janji kerja yang telah disepakati. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polda Jawa Barat menolak seluruh dalil yang disampaikan pengacara Peggy Setiawan di pra-peradilan. Namun pengacara bersikukuh bahwa Peggy harus dibebaskan karena penangkapan Peggy tidak sesuai aturan. Jumat 5 Juli 2024, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di PN Bandung, Jawa Barat. Sidang beragendakan penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon, kuasa hukum Peggy Setiawan, dan pihak termohon Polda Jawa Barat. Sidang hanya berlangsung sekitar 10 menit karena baik pihak pemohon maupun termohon langsung menyerahkan berkas kesimpulan kepada Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Dalam kesimpulan yang berjumlah 30 halaman, pihak kuasa hukum Peggy tetap berfokus pada salah tangkapnya Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pihak kuasa hukum juga meminta Peggy dicabut statusnya sebagai tersangka dan dibebaskan. Sementara pihak Polda Jabar menyerahkan 12 halaman kesimpulan. Polda Jabar menolak seluruh dalil selama persidangan dan menekankan penetapan tersangka Peggy sudah sah menurut hukum. Kesimpulan kami to the point aja. Kami minta agar tersangkanya Peggy Setiawan digugurkan. Sebab sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan keterangan ahli, memang harus digugurkan dan dibebaskan. Intinya sana. Apa ya itu? Poinnya itu aja. Intinya Peggy Setiawan dibebaskan karena yang ditangkap itu adalah Peggy Setiawan, bukan Peggy Peron. DPO itu adalah Peggy Peron. Dan proses penangkapannya tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan peraturan Kabar Reskrim.
pada hakikatnya kami menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon, ya, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Itu aja. Bang, mungkin sedikit jadi poin-poin dasar Bang. penolakan dari pengacara, Bang. Gimana? Dasar poin-poin penolakan dari dalil dari poin-poinnya. Oh ya, nanti kita sampaikan di dalam aja. Sidang pembacaan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar Senin 8 Juli 2024 di PN Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang sidang putusan pra-peradilan tersangka pembunuh Vina Peggy Setiawan yang akan digelar besok, kami akan mengajak Anda untuk melihat persiapan dan situasi di Pengadilan Negeri Bandung pada malam hari ini. Sudah bergabung bersama kami jurnalis iNews Faisal Rinaldi di lokasi. Selamat malam, Faisal, dari Pengadilan Negeri Bandung. Di sana apakah ada pengamanan atau persiapan khusus jelang pembacaan putusan sidang pra-peradilan Peggy besok? Ya, selamat malam Aldi dan juga pemirsa. Jelang agenda pra-peradilan dengan agenda putusan besok, memang sejumlah persiapan telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung, khususnya dari segi keamanan, Aldi. Di mana informasi yang kami dapatkan, Pengadilan Negeri Bandung sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengamankan jalannya sidang putusan pra-peradilan besok. Nah, memang informasi yang kami dapatkan pula bahwa untuk besok akan ada sejumlah personil tambahan dari pihak kepolisian yang akan mengamankan jalannya persidangan dengan agenda putusan. Dikarenakan memang besok diprediksi akan ada sejumlah massa yang ikut hadir atau datang ke Pengadilan Negeri Bandung untuk mengawal jalannya sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Kemudian Aldi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa untuk besok memang pihak atau seluruh kuasa hukum dari Peggy Setiawan, ke-22 pengacara tersebut akan hadir ke agenda putusan, dan juga keluarga dari Peggy Setiawan, khususnya ibu dan juga adik-adiknya juga akan hadir. Nah, informasi yang kami dapatkan, Aldi, bahwa memang pada malam ini seluruh kuasa hukum serta keluarga dari Peggy Setiawan sudah berada di Bandung dan untuk ikut hadir atau akan hadir pada agenda putusan yang akan dimulai pada pukul 9 pagi besok. Aldi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa memang untuk sidang besok adalah sidang terakhir atau putusan dari gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, di mana Hakim Tunggal Eman Sulaiman besok akan memutuskan apakah gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh kubu Peggy Setiawan ini akan diterima atau tidak. Dan hingga saat ini, Aldi, memang kedua belah pihak, baik itu dari pemohon dan juga termohon, masih bersikukuh dengan dalilnya masing-masing. Seperti misalnya pada agenda kesimpulan yang diagendakan pada sidang sebelumnya, bahwa memang kedua belah pihak saat ini sudah melayangkan atau sudah menyerahkan kesimpulannya ke Hakim Tunggal Eman Sulaiman, di mana dalam dua kesimpulan tersebut atau dari kedua belah pihak memang masih bersikukuh dengan dalilnya masing-masing. Seperti misalnya pihak Peggy masih bersikeras bahwa Peggy ini bukan alias Peron, dan juga pihak Polda juga masih meyakini prosedur yang dilakukannya sudah benar. Dan juga kita nantikan, Aldi, untuk agenda putusan yang akan dibacakan besok oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Demikian, Aldi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas laporan Anda. Kita sama-sama tunggu pengadilan besok di PN Bandung. Selamat bertugas. Pemirsa, agenda pembacaan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar besok Senin 8 Juli 2024. Lalu akankah permohonan pihak Peggy Setiawan untuk menggugurkan status tersangkanya diterima oleh hakim atau justru sebaliknya? Kita akan membahasnya bersama dengan Susno Duaji, Kabar Reskrim Polri periode 2008-2009, dan juga Yusuf Warshim, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat Susno, malam, Pak Yusuf. para pemirsa. Selamat malam, Pak Aldi. Baik, semoga dalam keadaan sehat semua. Saya mau ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, bagaimana membaca arah putusan hakim pada putusan pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan besok? Di berbagai media, Pak Susno juga sudah banyak mengangkat terkait dengan kejanggalan-kejanggalan yang ada. Bagaimana menurut Anda, Pak? Pertama, kita melihat jalannya sidang ya. Bagus sekali, hakimnya nampak sekali netral, ya bagus. Kemudian kedua belah pihak kita lihat sama-sama mempunyai dalil dan sama-sama yakin dengan dalilnya, ya bagus. Ya memang begitulah yang namanya penggugat dan tergugat. Mari kita lihat sekarang
Penggugat sudah mengumpulkan saksi, alat bukti berupa alat bukti elektronik, ya apa namanya, Facebook apa itu. Kemudian foto mungkin kan. Nah, terus si tergugat juga begitu. Demikian yakinnya, malah tergugat hanya mengajukan satu alat bukti berupa keterangan ahli, ya, keterangan ahli, kemudian ditambah lagi dengan barang bukti yang lain, ya. Barang bukti itu saya lihat ya mungkin berupa surat, pisem dan lain-lain. Tapi sayang kok mungkin karena demikian yakinnya dia tidak mengajukan saksi gitu, ya. Saksi tidak ada satupun yang diajukan. Mengapa saya katakan saksi tidak ada yang diajukan? Karena di dalam persidangan tergugat tidak menghadirkan saksi, ya. Karena dalam yang namanya sidang, saksi harus hadir di persidangan, kemudian dibawa sumpah, gitu. Itulah keterangan saksi. Tapi ini bagus juga, ya. Mungkin karena saking yakinnya cukup dengan satu alat bukti berupa ahli ditambah dengan alat bukti yang lain yang bukan saksi, gitu ya. Yang bukan saksi itu ya bisa berupa KTP, berupa raport, berupa KK gitu yang dihadirkan, ya. Saya menunggu-nunggu ada saksi yang hadir, tapi kok enggak, ya. Tapi nggak ada. Tapi kalau begitu menurut Pak Susno peluang bahwa status tersangka Peggy Setiawan yang saat ini sedang ada di sidang pra-peradilan akan dicabut, peluangnya cukup besar atau bagaimana menurut Anda? Karena besok akan diumumkan, saya tidak mau mendahului keputusan hakim, tapi saya hanya mengamati, ya. Kita mengamati bahwa hakim akan memberikan keputusan yang terbaik. Nah, apa yang dimaksud yang terbaik? Yaitu saya yakin bahwa hakim adalah netral, dia akan memihak kepada kebenaran yang di pihak dia. Nah, saya hanya mengamati jalannya sidang, alat bukti saja yang bisa saya amati. Kedua-duanya mengajukan ahli, dua-duanya mengajukan alat pendukung berupa elektronik. Nah, tetapi agak berbeda dengan tergugat. Tergugat sama sekali nggak mengajukan saksi, gitu. Saksi nggak ada, ya. Karena saksi itu adalah yang namanya saksi harus diajukan di depan sidang di bawah sumpah, gitu. Tidak boleh saksi tidak disumpah, tidak di depan sidang. Saksi yang bisa hadir tidak di depan sidang harus di bawah sumpah adalah saksi yang dengan alasan akan meninggal dunia, gitu, dikhawatirkan meninggal dunia, atau pejabat tertentu yang sangat Jadi penting memang kedudukannya. Yang digarisbawahi adalah ketidakadaan saksi dari pihak tergugat, begitu ya Pak Susno. Saya mau ke Pak Yusuf selanjutnya. Mungkin juga ini karena saking yakinnya, gitu, saya nilainya. Baik. Kalau Pak Yusuf bagaimana melihat peradilan besok putusannya? Apakah fakta-fakta kebenaran yang telah dihadirkan oleh dua belah pihak, baik itu Polda Jawa Barat maupun dari kuasa hukum Peggy Setiawan, akan bisa memberikan penerangan yang benar-benar jelas begitu bagi kita semua? Ya, terima kasih. Jadi proses persidangan pra-peradilan yang telah kita pantau, kami melakukan pemantauan hingga sampai penyampaian kesimpulan pada hari Jumat, kita lihat memang kedua belah pihak secara sungguh-sungguh dan serius memberikan dalil-dalil dan bukti-bukti terkait dengan apa yang menjadi materi di dalam pra-peradilan terkait dengan penetapan tersangka Peggy Setiawan yang itu di dalamnya terkait dengan penangkapannya apakah sah atau tidak. Dari pihak pemohon sendiri kan setidaknya ada dua hal, ya, dan itu dari pihak penyidik Polda Jabar melalui kuasa hukumnya sudah memberikan jawaban. Kalau kita lihat dari pihak hakim sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Susno setuju tadi, dia sangat terlihat netral. Hanya kita kembali kepada apa yang terlihat di dalam fakta persidangan. Ada dua hal pokok yang menjadi gugatan dari para pemohon. Pertama terkait dengan prosedur, yang kedua terkait dengan alat bukti yang menjadi dasar bahwa ini tidak salah tangkap, bahwa ini error in persona atau salah tangkap, karena yang dimaksud adalah Peggy Setiawan, tidak Peggy Peron, kan kira-kira seperti itu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Susno kami lihat memang dari proses persidangan, alat bukti yang disampaikan
oleh penyidik melalui kuasa hukum Polda Jabar itu memang tidak terlihat ada alat bukti saksi, hanya memang dari pihak penyidik sendiri tentu punya alasan mengapa pada pra-peradilan yang mereka sebagai termohon itu tidak mengajukan alat bukti saksi dalam hal menjawab permohonan pemohon. Tapi kita memang lihat ada alat bukti selain saksi yang diajukan, apakah itu kira-kira kalau minimal dua alat bukti yang dalam pantauan kami dalam pra-peradilan kemarin itu alat bukti surat, alat bukti keterangan ahli. Kalau kemarin ada penjelasan 3, sepertinya petunjuk. Itu yang kita lihat. Sementara ini, apakah hakim besok akan memutuskan berpihak kepada pemohon atau termohon, dalam pantauan kami tentu sebagaimana yang telah pernah kami sampaikan di dalam melakukan permintaan klarifikasi terakhir kami pada tanggal 21 Juni yang lalu, ada 2 hal terkait dengan prosedur dan terkait dengan alat bukti. Prosedur itu sudah kami pantau berdasarkan apa yang berkembang di publik dari pihak pemohon tidak sesuai dengan prosedur karena tidak dipanggil. Nah, hal itu sudah kami tanyakan, penyidik memberikan jawaban, ada ahli yang bisa menjawab itu dan kami sudah mintakan. Itu. Pak Yusuf, mungkin ini sama dengan pertanyaan dari Pak Susno barusan begitu. Apakah memang sebetulnya Polda Jawa Barat ini sangat-sangat yakin bahwa akan memenangkan sidang pra-peradilan tanpa menghadirkan saksi? Iya, keyakinan mereka tentu dalam kompetensi absolut pra-peradilan ini kan yang diuji adalah pada aspek formil. Pertimbangannya kita lihat tidak menghadirkan saksi, itu lebih pada pertimbangan pada pokok perkaranya yang saksi itu akan dihadirkan. Pertimbangan mereka tidak ingin masuk ke pokok perkara, itu yang kita lihat, sehingga dengan menjawab alat bukti yang bukan saksi mereka yakin. Ya, tapi ini kita lihat besok. Sesungguhnya kan sekali lagi ada 2 hal. Apakah sesuai dengan prosedur penetapan tersangkanya, tidak dilakukan pemanggilan terlebih dahulu, kemudian bagaimana alat buktinya. Nah, ini kita lihat sudah dijawab. Ada keterangan ahli yang dihadirkan kemarin itu, ahli Agus yang pertama itu memberikan jawaban. Begitu juga dari ahli yang diajukan pihak Peggy Setiawan itu sebagian memang ada bisa menjawab. Tapi tentu sekali lagi apakah ini dipertimbangkan oleh hakim, ya itu menjadi kewenangan hakim besok. Baik. Jadi tadi ya prosedur pokok-pokok pembahasannya prosedur penangkapan, kemudian juga bagaimana alat-alat bukti fakta persidangan dan keyakinan dari Polda Jawa Barat untuk memenangkan sidang pra-peradilan besok. Memang boleh seyakin itu Pak Susno Duaji, boleh dijawab, tapi nanti ya Pak usai jeda kami akan kembali lagi. Pemirsa tetap bersama kami, iNewsroom segera kembali usai pariwara berikut. Kembali di iNewsroom pemirsa, dan kita lanjutkan dialog bersama dengan Susno Duaji, Kabarreskrim Polri periode 2008-2009 dan Yusuf Warshim, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas. Saya ke Pak Susno. Pak Susno, ini kan sudah dilakukan persidangan sebelumnya, kemudian Polda Jawa Barat maupun Peggy Setiawan, keduanya sudah memberikan fakta-fakta persidangan. Kemudian juga tadi dikatakan ya ada kejanggalan pada saat prosedur, ini yang digarisbawahi pada saat sidang. Menurut Bapak sebetulnya mana yang lebih meyakinkan, fakta-fakta persidangan dari Polda Jawa Baratkah atau dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan? Kita kembali kepada, saya kan tidak di dalam ya, saya hanya mengamati sama dengan TV, mengamati fenomena di luar ya. Fenomena pertama yang lebih meyakinkan adalah berkas berita acara dikembalikan oleh jaksa sudah 2 kali. Pengembalian pertama karena syarat formil dan syarat material kurang. Syarat material itu sudah masuk kepada pokok perkara ya, pembuktian tindak pidananya. Syarat formil adalah kepada prosedur ya, pada surat menyurat dan lain sebagainya, itu tidak memenuhi syarat, dikembalikan. Kemudian Polda Jawa Barat kembalikan lagi ke penuntut umum, Kajati Jawa Barat.
Kemudian setelah dipelajari, dikembalikan lagi. Karena syarat formil dan syarat material kurang. Artinya dari prosedur itu kurang, tidak memenuhi syarat, dan dari materi perkara pun tidak memenuhi syarat. Nah kemudian fenomena di persidangan, saya sangat mengharap, karena kepolisian itu institusi saya ya, saya berharap ngajukan saksi gitu. Kok saksi tidak diajukan sama sekali gitu ke persidangan? Karena saksi itu kan harus dihadirkan di sidang di bawah sumpah. Yang dihadirkan ahli. Keterangan ahli itu tidak bisa menunjuk apakah dia itu Peggy Peron atau Peggy Setiawan. Apakah itu sesuai DPO atau beda DPO. Dia hanya sesuai dengan pengetahuannya, bersifat generalis. Yang bisa ngomong bahwa ketiadaan saksi ini apakah kemudian menurut Pak Susno akan membuka kemungkinan bahwa pra-peradilan akan dimenangkan oleh Peggy nantinya? Itu hakimlah yang bisa menilai. Tapi saya kan mengamati bahwa sangat sayang. Sehingga alat buktinya hanya keterangan ahli. Keterangan ahli didukung oleh alat bukti lain, pisem. Pisem sama keterangan ahli tidak gatuk gitu, nggak nyambung. Karena pisem tidak menunjukkan siapa Peggy Setiawan, siapa Peggy Peron. Nah kemudian alat bukti yang lain berupa raport, berupa KK, KTP juga nggak nyambung. Itu sangat saya sayangkan. Baik, jadi alat bukti, berkas, dan juga tadi saksi. Pak Yusuf, mungkin langsung saja ditanggapi Pak. Ya itu tentu sekali lagi bagaimana menilai alat bukti itu apakah menjadi alat dasar yang diajukan oleh penyidik, yang dijadikan dasar penyidik dalam menetapkan tersangka yang sudah disampaikan ke sidang pra-peradilan. Itu tentu karena ini prosesnya sedang kita tunggu besok, biar kita tunggu saja. Hanya dalam pantauan kami memang pada saat kami melakukan pemantauan langsung, ada alat bukti yang dikemukakan, alat bukti surat. Putusan pengadilan itu juga disebut alat bukti surat. Terkait dengan dasar, sekali lagi dasar penyidik melakukan penyidikan ini kan karena ada putusan pengadilan yang itu disebut ada 3 DPO. 3 DPO salah satunya adalah Peggy alias Peron. Tentu penyidik mencarinya berdasarkan itu. Nah, dasar untuk melakukan penyidikan terhadap Peggy alias Peron ya putusan pengadilan itu. Nah itu yang kami dapatkan pada saat kami memantau langsung sebelum adanya pra-peradilan. Nah kemarin kita lihat ada keterangan ahli yang diajukan. Nah, tapi ini sekali lagi apakah ini dipertimbangkan oleh hakim tunggal Hakim Eman? Nah, tentu kita tidak bisa mendahului. Kita tidak bisa mendahului, kita sama-sama nanti lihat ya Pak Yusuf, Pak Susno, bagaimana Hakim Eman Sulaiman nantinya akan memberikan putusan pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan ini. Apakah Peggy akan bebas atau justru akan dibui karena status tersangkanya tersebut. Terima kasih untuk sementara Pak Susno Duwaji, Pak Yusuf dari Kompolnas sudah bergabung bersama kami. Kita sama-sama nantikan putusan hakim pada sidang besok. Selamat malam. Para pemirsa, sampai jumpa besok. Sedikitnya 7 orang tewas akibat longsor yang terjadi di sebuah tambang emas ilegal di Bone Bolango, Gorontalo. Tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian pada korban yang diduga masih tertimbun. Longsor menerjang tambang emas ilegal di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo pada Minggu sore. Sedikitnya 7 orang tewas akibat tertimbun material longsor. Tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian karena diduga puluhan penambang masih tertimbun. Evakuasi terkendala medan yang sulit diakses. Selain akibat penambangan ilegal, diduga longsor juga dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah Bone Bolango sejak semalam. Upaya pencarian akan dilanjutkan besok. Pemirsa, untuk memperbarui informasi dari proses pencarian korban longsor tambang emas ilegal di Gorontalo, kami sudah terhubung dengan Herianto, Kepala Kantor Pertolongan dan Pencarian Basarnas Gorontalo. Selamat malam Pak Herianto. Selamat malam. Baik, langsung saja Pak, bagaimana perkembangan pencarian korban di lokasi tambang emas ilegal yang longsor ini? Baik, untuk perkembangan pencarian korban di tambang yang longsor, untuk sementara data yang kami terima
terdapat 10 orang. Jadi yang 3 orang meninggal dunia, 3 orang selamat dan 4 orang masih dalam pencarian. Dan yang sudah dievakuasi adalah 4 orang, 3 meninggal dunia dan 1 orang selamat. Oke, dalam data dari keterangan saksi mata, ada berapa Pak sebetulnya total orang yang berada di daerah lokasi tambang pada saat kejadian longsor ini terjadi? Untuk data sementara, kami belum tahu pasti berapa orang korban yang tertimbun tanah longsor tersebut. Baik Pak, kalau dilihat memang medannya sangat berbahaya begitu, longsor, kemudian hujan deras pula. Ini bagaimana kemudian Basarnas akan melakukan proses pencarian esok hari? Baik, untuk pelaksanaan pencarian esok hari, tadi kebetulan kami sudah rapat dengan Bapak Kapolda dan pemerintah daerah setempat terkait untuk pelaksanaan pencarian korban yang tertimbun longsor. Kami akan membagi beberapa tim karena menurut informasi di atas ada beberapa titik yang terjadi longsor, dan itu kami akan membagi tiap-tiap tim SAR gabungan untuk melaksanakan pencarian terhadap korban yang tertimbun longsor tersebut. Oke, jadi 10 orang sudah dievakuasi, 4 orang ditemukan tewas di tempat, sementara 6 orang lainnya ini sudah berhasil diselamatkan, begitu ya Pak? Kami konfirmasi kembali, yang ditemukan yang datanya sudah 10 orang. Jadi yang sudah dievakuasi 4 orang, meninggal 3 orang, 1 selamat, dan hanya 1 yang 4 orang masih dalam pencarian. Pak, tambang emas ilegal ini sebetulnya apakah sudah diketahui siapa pengelolanya dan siapa yang bertanggung jawab atas tambang ini, Pak? Untuk masalah itu kami tidak berwenang untuk memberikan statement seperti itu. Kami fokus untuk melaksanakan pencarian terhadap korban. Baik, untuk besok rencananya apakah berapa jumlah korban? Apakah ada keluarga yang datang begitu ke Basarnas dan melaporkan bahwa keluarga mereka ada di daerah sekitar tambang emas ilegal tersebut? Apakah ada posko aduan juga yang didirikan? Baik, kami di sekitar desa yang di Bolango di bawah sini, kami akan membangun dan sudah membangun posko untuk mendata dan korban berapa, dan untuk menerima pengaduan dari keluarga korban yang tertimpa musibah longsor tersebut. Oke, sudah ada posko pengaduan. Pak, sudah diketahui belum apa sebetulnya penyebab tambang emas ilegal ini kemudian bisa longsor? Apakah aktivitas penambangan ilegal tersebut menjadi salah satu pemicunya? Untuk pemicunya, karena di Gorontalo sendiri beberapa hari ini terjadi intensitas hujan yang sangat tinggi, curah hujannya sangat tinggi, itu menyebabkan terjadinya longsor tersebut. Baik, Pak Herianto, untuk sementara terima kasih atas informasinya. Kami harapkan proses evakuasi bisa berjalan lancar esok hari dan seluruh korban bisa dievakuasi, dan kita sama-sama berharap agar lebih banyak korban selamat yang ditemukan. Terima kasih Pak Herianto, selamat malam.